Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di masjid yang mulia ini, kembali kita mendapatkan taufik agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis ilmu di salah satu di antara taman-taman surga. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa senantiasa istiqamah di majelis-majelis semacam ini, maka itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah orang itu untuk mendapatkan kebaikan, maka yufaqihuhu fid din. Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Faqih dalam arti yang hakiki, yaitu mengetahui ilmu agamanya lalu mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Karena ilmu dan amal kalau bersatu, maka itulah jalannya orang-orang yang beriman, yang selalu kita minta setiap salat kita. Kita dalam setiap salat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Al-maghdub 'alaihim dalam keterangan semua ulama-ulama tafsir adalah orang Yahudi dan yang semodel dengannya, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan salah satu yang paling pokok dari masalah ini dalam orang Yahudi, mereka mengetahui dengan pasti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam Taurat, yang diberitakan oleh Nabiullah Musa dalam keterangan-keterangan beliau. Tatkala nabi itu datang, mereka malah mengingkari, memusuhi, tidak mau untuk mengikuti ilmu yang telah mereka ketahui. Sedangkan adh-dhalin dikatakan oleh para ulama kita adalah orang-orang Nasrani, yaitu kebalikan dari orang-orang Yahudi, semangat amal tanpa mempunyai ilmu. Dan jalan yang benar adalah jalan pertengahan, yaitu orang yang selalu berusaha untuk mengetahui kebenaran, mendapatkan ilmunya, dan setelah dia mengetahui maka mengamalkannya. Dan seorang itu tidak serampangan dalam beragama dan beramal kecuali sudah mengetahui landasan ilmunya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dijadikan atau yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dan menjadikan dia mengamalkan ilmu yang telah dia fahami. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala bagi hari ini kita baca salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Asma binti Abi Bakar
Asma binti Abi Bakar itu mbake Aisyah radhiyallahu anha, mbak satu bapak beda ibu. An Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ataitu Aisyata zaujan Nabi, saya mendatangi Aisyah, adikku yang merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi peristiwa gerhana matahari. Kalau dalam perhitungan astronomi, gerhana bulan dan gerhana matahari itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali dalam perhitungan astronomi. Tapi karena zaman itu belum ada apa sing memberitakan itu jenenge? Badan apa? Meteorologi. Iya wis salah mbuh. Suka yang ngono. Kita itu bisa tahu kalau ada gerhana bulan sampai jam 2 malam itu lo ngerti. Jam 3 malam itu lo ngerti. Yang gerhana matahari itu ngerti karena sudah ada pemberitaan sebelumnya. Wallahi seadanya gono pemberitaan paling ora ono sing ngerti. Turu. Lah, beberapa kejadian gerhana yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak kedeteksi. Maksudnya orang ada tidur, ada disibukkan dengan pekerjaan dan macam-macam. Baru kejadian gerhana itu heboh tatkala gerhana matahari total. Waktunya sekitar jam 9 pagi yang mestinya itu terang benderang, tiba-tiba gelap total. Geger. Yani geger, peristiwanya itu membuat geger. Para sahabat sampai takut arep kiamat. Karena apa? Matahari yang mestinya terang benderang tiba-tiba gelap total. Nah, itu peristiwa gerhana yang sedang diceritakan oleh Asma. Jadi saya sowan ke rumah adikku tatkala terjadi peristiwa gerhana matahari, dan itu di akhir zaman kenabian saat wafat putra beliau Ibrahim, satu-satunya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari rahim selain rahim Khadijah. Rasulullah itu mempunyai 7 putra. Maksud saya putra dan putri. Yang 6 dari rahim Khadijah radhiyallahu anha, yang 1 dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Yang dari rahim ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu sama ngapal? 6. Oh, 6. Sama ngapal? 1 Qasim, itu anak pertama. 2 urut dari yang paling tua sampai paling muda. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Ini urut-urutannya. Qasim itu anak pertama, Abdullah itu anak bungsunya ibunda Khadijah, lahir 5 tahun pasca kenabian. Jadi lahir 5 tahun pasca kenabian. Satu-satunya anak yang lahir setelah kenabian itu Abdullah. Semua anak lahir sebelum beliau jadi nabi. Termasuk diantaranya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah ibunda Khadijah wafat dan Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah, lahirlah anak lagi namanya Ibrahim. Sehari setelah wafatnya Ibrahim terjadilah gerhana matahari total. Matahari total. Asma itu sowan ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha sedang salat gerhana. Karena masjidnya penuh, gitu ya. Akhirnya beliau nggak bisa masuk masjid. Beliau salat di rumah beliau. Di mana rumah Aisyah? Kalau ini masjid, di mana rumah Aisyah? Kalau seandainya ini Masjid Nabawi, di mana rumah beliau? Hah? Kok sana? Sana rumah beliau. Pas pojok itu loh. Pas depan. Jadi beliau Rasulullah itu kalau keluar rumah, dari rumahnya Aisyah itu nggak ketik keluar. Langsung masuk ke mimbar. Lah antara rumah beliau sama mimbar itulah yang sekarang namanya Raudhah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku, maksudnya rumah Aisyah, dengan mimbarku itu adalah taman, salah satu di antara taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Masjidnya penuh. Jadi beliau nggak bisa masuk.
Akhirnya beliau sholat di rumah, ngikuti imam yang di masjid. Ngikuti jadi imam yang di masjid karena tidak terlampau jauh. Antum bisa bayangkanlah dari mimbar Rasulullah SAW yang ada di Raudhah, bukan mimbar Masjid Nabawi yang sekarang. Mimbar Masjid Nabawi yang sekarang itu mimbarnya Utsman. Yang pertama kali meletakkan di situ Utsman bin Affan. Mimbar yang ada di Raudhah, yang ada di Raudhah itu persis mimbarnya Rasulullah SAW sampai pagar, sampai tembok kuburan beliau sebelah timur masjid. Lah, itu adalah posisi rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi tempat kejadian dalam hadis ini. Menjadi tempat kejadian dalam hadis ini. Itu kalau orang imami sangat kedengaran kalau ada orang ngimami di tempat semacam itu meskipun tanpa mengeras suara. Jadi meskipun tanpa pengeras suara. Ternyata Aisyah itu sedang sholat. Ternyata Ibunda Aisyah itu sedang sholat. Asma gak ngerti sholat apa ini. Kan belum pernah ono ajaran sholat koyo ngono. Ini sholat apa ini? Ada gelap-gelap kok sholat ini apa? Aisyah tengah-tengah sholat. Maka Asma bertanya. Kenapa deh sholat barang? Ada apa kok sholat? Maka Aisyah mengatakan. Maksudnya lihat matahari itu loh gelap. Maksudnya itu. Lihat matahari itu gelap. Lihat di atas sedang posisi matahari gelap. Maksudnya ini sholat gerhana. Maksudnya ini sholat gerhana. Ini menunjukkan para jamaah sekalian. Nakoni wong sholat niku boleh. Ini perlu ya tapi ya. Jawa tengah-tengah cuma salah apa-apa takoni. Dan jawab pertanyaan orang di luar sholat itu boleh. Tapi pakai isyarat. Jangan ngomong batal. Pakai isyarat. Penting jenengan itu harus pergi. Kunci mobil terakhir dia pegang istri. Harus darurat pergi. Istri sedang sholat. Nunggu selesai sholat 5 menit lagi ada mungkin mafsadah yang terjadi. Jenengan muter-muter dolai mboten ketemu. Akhirnya mau nggak mau tanya, "Dek, kunci ini mobil di mana?" Istri tengah-tengah sholat. Istri boleh. Atau opolah gitu ya. Daerah sana misalkan gitu. Tapi jangan ngomong. Kono mas. Batal sholatnya. Jadi, itu yang terjadi pada hadis ini. Jadi kenapa? Isyarat-isyarat kecil. Asalkan tidak banyak. Gerakan-gerakan kecil di luar sholat. Asalkan tidak banyak. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Rasulullah SAW niku pernah sholat itu di atas mimbar. Ngerti mimbarnya Rasulullah? Mimbarnya Rasulullah SAW itu bentuk ya kayak Masjid Nabawi ini lah. Jadi lantai, anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga tempat duduk. Rasulullah SAW itu kalau berdiri di anak tangga kedua, anak tangga ketiga niku tempat duduk beliau kalau khutbah Jumat waktu istirahat itu kan duduk, waktu antara dua khutbah niku duduk. Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Di atas mimbar, sewengojo Rasulullah sholat di situ agar ketahuan oleh semua kaum muslimin. Mereka akan mempelajari tata cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbiratul ihram di situ, terus, Al-Fatihah di situ, baca surat di situ, rukuk di situ, iktidal di situ, sujud. Lo nggak mungkin lo sujud. Akhirnya beliau mundur berapa langkah itu? Dari anak tangga nomor 2 turun bisa sujud berapa langkah itu? Turun 1 langkah ke tangga pertama, 1 langkah lagi ke tangga kedua, terus gerak ke kanan otomatis untuk kemudian beliau bisa sujud. Selesai sholat beliau mengatakan innama fa'altuhu lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku lakukan tadi ben sampeyan itu mengetahui carane salatku dan mengikuti carane salatku. Gerakan-gerakan semacam itu jadi boleh kalau ada keperluan, kalau ada maslahat dan tidak sampai membatalkan salat. Kembali ke sini. Kembali ke hadis ini. Singkat cerita hadis ini panjang. Jadi Asma menceritakan bagaimana model sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai gerhana itu hilang.
sampai akhir dari sholat gerhana. Dan itu sunnah. Sholat gerhana itu sunnahnya kalau bisa diawali dari awal gerhana, berakhir dengan selesainya gerhana. Yuk gak susu lah, paling sak jam. 2 jam. Gak lama-lama. Gak lama-lama. Sholat gerhana yang terakhir, gerhana apa kemarin yang paling terakhir itu? Gerhana rembulan ya. Gerhana rembulan yang paling terakhir itu kami kemarin tatkala sholat itu 1,5 jam atau berapa? Tatkala 1,5 jam. Oh, insyaallah. Lah, setelah sholat Rasulullah SAW itu naik mimbar terus khutbah. Ini yang akan kita bahas. Khutbahnya Rasulullah SAW bukan ceritanya Asma. Beliau SAW naik mimbar kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Jadi amma ba'du. Khutbahnya Rasulullah pada waktu ini panjang. Ya, biasanya oleh para ulama itu dipenggal-penggal. Yang paling kondang itu adalah ucapan beliau, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani lil mauti ahadin wala li hayatih walakin yukhawwifullahu bihima ibadah. Sungguhnya matahari rembulan itu terjadi gerhana. Yani dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, karena lahirnya seseorang, tapi karena Allah ingin nakut-nakuti para hamba dengan peristiwa itu. Maka kalau terjadi, salatlah kalian, sedekahlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak perlu kita bahas karena wis kondang. Kita bahas hadis yang ada di hadapan kita. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi peristiwa gerhana matahari tersebut. Dalam Sahih Bukhari, yakni beliau meriwayatkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Adapun setelah itu, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadza. Tidak ada satupun yang belum pernah diperlihatkan kepadaku kecuali sudah aku lihat sekarang ini. Hatta danat minnil jannah, sampai surga itu Allah perlihatkan kepadaku dekat sekali. Surga itu Allah perlihatkan kepadaku sangat dekat sekali. Hatta law ijtara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Seandainya aku berani, aku nekat, aku arepi metik salah satu buah surga. Wadanat minnin nar, dan neraka itu diperlihatkan kepadaku sangat dekat. Hatta qultu, sampai saya berkata, ay Rabb, ya Allah, masa aku itu akan masuk neraka nanti, kok dekat sekali. Saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ay Rabb, yani wa ana ma'ahum ya Allah, apakah aku itu harus masuk neraka? Kok neraka itu dekat sekali kepadaku? Gitu. Yani fa idzam ra'atun, tatkala itu aku melihat seorang wanita. Hasibtu annahu qala tahdithuha ghirrah. Kata Asma, saya yakin tatkala itu beliau mengatakan wanita itu dicakari oleh kucing, disiksa oleh kucing. Qultu wa ma sya'nu hadhihi? Ngapain wanita ini dengan si kucing itu? Qalu, mereka mengatakan habasatha hatta matat ju'an. Dia dulu selama hidup di alam dunia pernah menjara kucing itu sampai mati kelaparan. La at'amatha wa la arsalatha. Gak dikasih makan, juga gak dilepas. Ta'kul min hashishil ard, agar bisa makan dari ya barang-barang yang ada di bumi. Kita penggal di sini dulu. Khutbahnya belum selesai, kita penggal tengah. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diperlihatkan kepada beliau yang tidak diperlihatkan kepada manusia-manusia yang lain. Jadi beliau itu pernah diperlihatkan bumi secara total. Jadi bumi skala total. Beliau pernah mengatakan zuwiya liyal ard. Bumi itu dilipat di hadapanku. Saiki ngono ya koyo lihat globe ngono. Jadi Rasulullah SAW itu pernah melihat bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Dari ujung timur sampai ujung barat, ngerti ujung timur dan ujung baratnya bumi. Meskipun bumi nggak ujung timur, nggak ujung barat. Tapi Rasulullah itu pernah melihat bumi secara total. Zaman itu kan belum ada globe. Jadi peta bumi itu muncul pertama kali di zaman Khalifah Ma'mun. Di zaman Bani Abbasiyah tahun 200-an. Itu peta bumi 200 Hijriah. Nah di zaman Rasulullah SAW itu beliau belum ada peta bumi.
Dan belum ada globe. Gitu. Tapi beliau mengatakan zuwiya liyal ard, bumi itu dilipat di hadapanku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat ujung timurnya bumi, aku bisa melihat ujung baratnya bumi. Dan nanti kata beliau SAW, agamaku akan mencapai semua yang pernah aku lihat sekarang ini. Dan itu buktinya. Islam agama Timur Tengah. Islam agama lahirnya di Mekah, berkembang di Madinah. Tapi Allah mengendaki agama ini menjadi agama alam semesta. Maka tidak ada satu penjuru bumi kecuali Islam akan masuk ke tempat tersebut. Karena dahulu pernah dikatakan begitu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, jadi beliau mengatakan, aku sekarang ini diperlihatkan surga, diperlihatkan oleh Allah neraka. Diperlihatkan oleh Allah surga, diperlihatkan oleh Allah neraka. Dekat sekali. Seakan-akan Rasulullah SAW pada waktu di atas mimbar itu, beliau sedang di dalam surga. Arepe seandainya wani mau metik salah satu buah surga. Seandainya buah surga dipetik rasanya kaya apa ya? Tapi nggak mungkin. Dan beliau juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Jadi sangat dekat, menunjukkan surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Surga dan neraka itu para jemaah sekalian sekarang ini sudah ada. Sejak Allah menciptakan alam semesta pertama kali, itu langsung Allah juga menciptakan surga, menciptakan neraka. Makanya jenengan kalau baca Al-Qur'anul Karim, setiap kali Allah bicara tentang surga, itu kan menggunakan bahasa fi'il madzi kalau dalam dunia nahwu. U'iddat lil muttaqin kalau bahasa surga. U'iddat lil kafirin. Surga itu u'iddat. U'iddat ini kan wis disiapno. Wis disiapno bahasa. Yani kan bahasa nahwu ini kan ngoten to. U'iddat wis disiapno apa surga lil muttaqin kanggone wong-wong sing takwa. U'iddat wis disiapno apa neraka lil kafirin kepada untuk orang-orang sing kafir. Surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah tercipta. Meskipun fungsinya nanti setelah terjadinya kiamat, setelah mahsyar, setelah hisab, setelah pembagian rapot, setelah sirat, baru ada orang masuk ke dalam surga, ada orang masuk ke dalam neraka. Tapi apa faedahnya? Kok sesuwi kok saiki pun diciptakan? Apa faedahnya? Untuk memastikan dan meyakinkan bahwasanya surga dan neraka itu boten sekedar janji, wis ada barangi. Beda loh Pak. Yang janji karo wis ana barangi, karo janji belum ada barangi itu beda. Sampeyan sesuk nek rajin tak gawekno omah, tenanan apa ora ngono. Tapi sampeyan nek rajin tak kei omah, iki lho omahe. Tapi nek rajin lho ya, ngono. Itu jelas barangi sudah ada. Jadi yang dijanjikan sudah ada. Jadi meskipun Allah itu tidak akan pernah menyelisih janji. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah menyelisih janji. Tapi surga sudah ada, neraka itu sudah ada. Maka tatkala kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an tentang surga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam As-Sunnah tentang surga, Allah menggambarkan neraka, Rasulullah menggambarkan neraka, itu bukan sekedar bayangan yang nanti akan terwujud, tapi sudah benar-benar ada wujudnya, sudah benar-benar ada wujudnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang bertakwa satu tempat surga yang itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam pikiran manusia. Yani untuk orang-orang yang bertakwa itu barangnya sudah ada. Untuk menggambarkan, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, beliau menceritakan sebuah sabda Rasulullah SAW untuk membayangkan, tapi nggak mungkin bisa dibayangkan. Allah itu menciptakan 100 nikmat. Yang satu Allah turunkan di dunia. Yang 99 Allah simpan untuk alam akhirat.
Dengan satu nikmat itulah semua makhluk di alam dunia sejak awal tercipta sampai hari kiamat nanti mendapatkan kenikmatan di alam dunia. Sejak zaman sebelum Adam alaihissalatu wassalam sampai nanti hari kiamat, Allah berikan kepada mukmin, ya kafir, ya orang satu dunia, Allah berikan kepada jin, Allah berikan kepada jin kan hidup di dunia. Saya kira ono taklim bareng jin, melok taklim. Ini hidup di dunia, kepada binatang, semuanya itu satu. Dari semua kenikmatan itu. Yang 99 Allah simpen dan Allah siapkan hanya untuk orang-orang mukmin tok di surganya nanti. Bisa dibayangkan? Ya, terserah jenengan bisa dibayangkan apa enggak. Pokoknya gambarannya itu semacam itu. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini memberikan kepada kita faedah penting. Dosa besarnya orang yang nyiksa binatang. Dosa besarnya orang yang nyiksa binatang. Kebalikannya berarti disyariatkannya kasih sayang kepada binatang. Hadis ini menceritakan Rasulullah SAW yakni diperlihatkan oleh Allah nanti yang akan masuk neraka salah satunya itu ibu-ibu. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Doai. Jadi yang dia itu menjara ngikat kucing. Jadi ono kucing itu diikat. Dalam riwayat hadis yang lain ada ibu-ibu ini jewengkel karo kucing. Ya nyolong pindang apa-apa, pokoknya jewengkel karo kucing. Karena jengkel kucingnya itu diikat, dicancang. Terus gak dilepas. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Sampai mati. Lah kucing gak makan, gak minum sampai mati itu kira-kira berapa hari, Pak? 3 hari? 4 hari? 5 hari? Yuk, suwi mati ini. Sangat lama matinya. Dan itu penyiksaan. Padahal nyembelih binatang saja kita disuruh yang ternyaman. Kata beliau SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita itu untuk berbuat baik dalam kondisi apapun, sampai pun saat membunuh. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah yang bagus. Yani fal yuhid tasyafratahu wal yurih dzabihatahu. Kamu itu kalau nyembelih pisaune itu setajam mungkin. Jangan pisau ini tempul ngok. Loro kabeh. Jadi setajam mungkin. Wal yurih dzabihatahu. Jadikan binatang yang disembelih itu yurih, irahah itu nyaman, senyaman mungkin. Ya meskipun ya sakit orang disembelih, tapi ya tetap paling nyaman. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang mau beleh onto, terus dia itu ngasah pedang di depannya onto nangis. Ngarep dibeleh. Ini onto itu nangis. Rasulullah SAW marah sama orang itu. Apakah kamu mau membunuh dia sebelum apakah kamu mau mematikan dia sebelum kamu menyembelihnya? Kasihan ini. Yang lebih kurang ajar daripada itu, waktunya Idul Adha. Arab yang beleh sapi 10. Ngono ku dijajar-jajar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sapi pertama dibeleh. Sing nomor loro bariki aku. Sing nomor 10 sik suwi. Itu pelanggaran besar. Yani perbuatan yang semacam itu. Kembali kepada hadis ini. Bahwa wanita ini nyancang gitu ya. Ngikat menjara kucing tersebut. Setelah itu gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati. Sampai mati. Juga gak dilepas. Seandainya dilepas kan bisa cari tikus, bisa cari tulang, bisa cari kepala ikan, bisa cari apa, bisa lah cari-cari makan. Jadi kalau memang dia dilepas, karena Allah itu kalau menciptakan makhluk mesti dikasih jatah makanan. Meskipun secara perhitungan akal manusiawi sulit untuk bisa dapatkan makanan. Contoh ya, Wan, cecek. Cecek itu binatang nempel dinding. Makanannya cecek apa?
makhluk-makhluk yang terbang, laron, kiper, apa meneh? Ya makhluk-makhluk yang terbang gitu lah. Itu seandainya cecek itu kayak menungso, sing tukang protes, paling protes itu cecek itu. Allah itu palingnya salah desain. Wong aku itu loh gak iso terbang. Lah kok malah makananku terbang semua. Tapi jatah rizki itu paten. Cecek itu nempel dinding, makanannya terbang, tetap bisa makan. Saya belum pernah dengar loh ono cecek masuk rumah sakit karena kurang gizi. Cecek masuk rumah sakit karena kurang gizi. Kenapa? Syukur. Ini gak kayak menungso, yang kurang syukur akhirnya gak karu-karuan. Ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tegas menunjukkan wajibnya berbuat baik kepada binatang, haramnya menyiksa binatang. Loh Ustaz, lah nek nangkep burung terus ditaruh di sangkar. Apa masuk dalam hadis ini? Mboten, asalkan diparingi makan, asalkan dikasih minum. Loh, berarti boleh Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Siapa bisa menunjukkan dalilnya? Bahwasanya melihara burung untuk mainan, seneng-seneng itu boleh. Boleh ya, bukan sunnah. Boleh. Enggak sunnah. Ini boleh, sekedar boleh. Hadis apa? Hadis Abu Umair, kalau istilah kami, hadis Abu Umair. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan masih punya hubungan kekerabatan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu putra dari Ummu Sulaim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih mahram sama Ummu Sulaim, itu masih mahram, hubungannya hubungan bibi, masih mahram. Lah, beliau itu sering sering dulinan gitulah ke keluarganya. Anas itu punya adik kecil namanya Abdullah. Abdullah ini jadi punya hobi. Apa itu? Melihara manuk kecil, burung. Ini burung. Jadi kalau tiap hari itu burungnya itu kayak mainan. Jadi kayak dulinan. Ben gak miber, itu apa itu? Apa itu? Sayapnya itu diikat. Ben gak miber. Kedulinan, wis puas dulinan, masukkan sangkar, dilepas sayapnya, gitu lagi. Lah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke situ itu beliau budai si Abdullah itu. Suatu hari Rasulullah datang, Abdullah itu sedih, itu murung gitu. Jadi murung sedih gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair?" Abu Umair, burungmu mana? Kok kamu sedih itu loh? Yang biasa kamu dulinan senang-senang itu loh, burungmu sekarang mana? Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak mempermasalahkan. Siapa tadi? Abu Umair itu mempunyai burung, terus kemudian ditaruh di sangkar, tapi dengan catatan dikasih makan, dengan catatan dikasih minum. Karena memang yang ada di alam semesta ini untuk manfaat manusia. Manfaat manusia kan kadang-kadang manfaat dagingnya dimakan, kadang-kadang manfaat tenagae dipakai kerja, kadang-kadang manfaat suarane, seneng ning ngrungokno. Kadang-kadang manfaat rupane, seneng kalau lihat. Jadi bolehnya boleh, asalkan apa itu bolehnya boleh asalkan diramut yang benar. Yang ada dalam hadis ini bukan masalah ngikat. Bukan masalah yani apa ya ngikat itu loh, enggak bisa kemana mana. Yang masalah adalah enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai mati. Binatang itu makhluk hidup para jemaah sekalian. Punya perasaan. Punya hati nurani. Iso sedih, iso seneng. Suatu hari Rasulullah SAW itu ke persawahan Madinah. Madinah itu zaman Rasulullah SAW itu area pertanian. Di kota itu area perdagangan. Kalau di zaman beliau SAW, jadi apa tadi? Itu area pertanian. Yaitu syuruk jam B25. Area pertanian. Beliau itu ke persawahan kota Madinah. Tiba-tiba ada seekor onta itu sowan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis. Onta itu mencucurkan air mata. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, "Man sahibu hadhihi naqah?" Siapa yang memiliki onta ini? Siapa pemiliknya onta ini? Ada seorang pemuda Ansor itu datang. "Kulo ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah pemiliknya." Maka beliau mengatakan, "Ittaqillaha fi hadi." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap urusan onta ini. Onta ini barusan wadul kepadaku. Barusan nyampaikan kepadaku kalau kamu
sering membebani beban-beban yang berat dan kamu kurang ngasih makan. Loh, kok ngerti? Ya ngerti loh Rasul loh. Nek sampean gak ngerti, aku ya ora ngerti. Jadi Rasulullah SAW itu jadi memahami bahasa binatang ini. Sekali itu bukan kayak Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu memang setiap harinya, setiap saatnya memahami bahasa binatang. Kalau ini beliau SAW itu di saat itu Allah bukakan bisa memahami bahasa binatang. Di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain, anak nggak tahu. Jadi di waktu-waktu yang lain anak nggak tahu, tapi yang lohir nggak. Jadi pada saat itu saja dibukakan untuk mengetahui bahasa unta yang wadul kepada yani beliau, yani sallallahu alaihi, yani wa ala alihi wasallam. Bahkan ada orang itu masuk surga gara-gara binatang. Mesti ingat toh kebalikan dari hadis ini. Tatkala ada orang mbak-mbak nakal. Ya mbak-mbak nakal kok apa lah, terus terserah. Pokoknya mbak-mbak nakal. Karena zaman itu kan ono ya ada aja orang nakal. Jadi ada mbak-mbak nakal. Rasulullah SAW menceritakan dulu itu ada mbak-mbak nakal. Itu pada waktu dia jalan di padang pasir itu haus banget. Dia ketemu sumur. Zaman itu kan belum sumur bor-boran. Tapi sumur zaman itu kan yani sumur gede itu loh, tapi bisa dituruni. Zaman itu ya karena ada batu-batu. Jadi belum pakai bis yang kayak sekarang nggak bisa dituruni, nggak bisa dinaiki itu. Jadi pakai ya legoan agak dalam, jadi kemudian bisa diturun, bisa naik. Dia masuk ke dalam, kemudian minum. Sepuas-puasnya di dalam. Kok mentolo? Zaman itu kan durung ono kok pencemaran air. Pada waktu orang tadi itu naik, di atas itu ada seekor anjing. Saking hausnya itu sampai julur-julurkan lidahnya makan apa yang bisa dimakan, cari air. Gak tega lihat anjing koyok ngunuku. Mbak tadi itu masuk kembali ke sumur. Maunya ngambilkan? Minum. Gak ada timba, gak ada gayung, gak ada apa. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk bawa air ke atas itu khuf, tempat khuf itu sepatu. Sepatu zaman dulu dari apa? Dari kulit. Ini dipakai nyiduk air itu gak tembus. Beda dengan sepatu kain, tembus kalau sepatu kain. Pakai sepatu khuf itu kalau dipakai nyiduk air itu gak tembus. Yang jadi masalah itu bagaimana cara naik. Yani karena dia harus pegangan untuk bisa naik. Kalau dipegang pakai tangan kanan, pegang tangan kiri tok untuk naik gak bisa. Pegang pakai tangan kiri tok, pegang pakai tangan kanan gak bisa, gak ada jalan. Akhirnya sepatu itu digigit. Sepatu itu digigit, tangan kanan, tangan kiri pegangan pinggirnya sumur sampai bisa naik. Kemudian diserahkan kepada anjing tersebut. Diserahkan kepada anjing tersebut diminum. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu laha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Enak Maksudnya, Allah berterima kasih kepada orang itu. Tanda terima kasih Allah, Allah mengilhamkan kepada dia untuk bertaubat. Bertaubat dari nakalimu. Setelah dia bertaubat, lalu menjadi wanita yang solihah, lalu meninggal dunia sebagai husnul khatimah, dan dengan dia masuk ke dalam surga. Tapi kan ujung awali, sumber rahmat Allah itu kasih sayang kepada binatang. Sumber rahmat Allah itu adalah kasih sayang kepada binatang. Maka hati-hati, bahkan jadi hal-hal yang semacam itu cermati. Jadi betapa banyak orang itu gara-gara 1-2 amal tergelincir ke dalam jurang kesesatan. Betapa banyak orang itu dengan 1-2 amal Allah mengasihi sehingga dia menjadi orang yang baik, sehingga dia itu menjadi orang yang baik. Kita lanjutkan. Sebentar, tinggal satu penggal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masih melanjutkan khutbah tadi. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum, kalian nanti akan diuji oleh Allah di kuburan kalian. Mithla fitnatil masihid dajjal, sekelas fitnahnya Dajjal. Di kuburan nanti kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta ahadukum, salah satu dari kalian itu didatangkan. Wa yuqal, lalu dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun orang yang mukmin,
Awul muqin atau orang yang yakin dengan syariat. Fayaqul, lalu dia mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah. Orang yang kamu tanyakan itu wahai malaikat, itu Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang kepada kami dengan membawa petunjuk. Fa'ajabna wa amanna, kami mengabulkan yakni seruannya, kami beriman kepadanya. Wattaba'na wa saddaqna, kami mengikutinya, kami membenarkannya. Huwa Muhammad, dia itu Muhammad. Fayuqal nam salihan, maka jawabannya malaikat tadi, kalau begitu istirahatlah kamu dengan tenang wahai orang soleh. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, kami sudah tahu kalau kamu adalah orang yang beriman sejak di alam dunia. Amal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu, nakal gitu, ahli maksiat. Fayuqal, lalu dia dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Fayaqul, lalu dia mengatakan, la adri, aku enggak tahu, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya melok-melok katanya orang. Aku enggak ngerti, gitu. Maka kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam neraka. Para jamaah yang di alam kubur maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu keyakinan seorang mukmin itu adalah meyakini adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu ujian kuburan. Saking kasih sayangi Allah, saking rahmati Allah, saking kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian dahsyat alam kubur itu pertanyaannya di bocorno. Ngalah ujian nasional. Ujian nasional bocorno ujian kriminal. Kriminal kelas berat itu. Pertanyaannya di bocorno, sak kunci jawabannya di bocorno. Ini kan pertanyaannya jelas. Marabbuka, yani wa madinuka wa man nabiyyuk. Dalam hadis ini lafadznya itu yani wa ma taqul an hadzal rajul. Pokoknya samalah pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Yani sopo nabimu? Pertanyaannya tiga itu. Pertanyaannya wis bocor sejak kita bayi. Yani kunci jawabannya wis dibocorno. Disuruh ngapalno selama hidup. Ngono ku lho masuk kuburan akeh sing ora iso. Gak bener blas bangsa iku. Seandainya ono guru punya murid, ngono terus gurune nakal, ngono. Nakal tanda kutip. Pertanyaan ujian itu dibocorno. Sak kunci jawabane dibocorno. Terus pas ujian gak iso, itu kan karek nuduk. Murid itu karek bener. Ini saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan alam kubur itu dibocorkan. Sak jawabane dibocorno. Kemudian ada orang nggak mampu jawab itu, subhanallah. Sangat merugi. Padahal konsekuensi dari gagal dan konsekuensi dari lulus itu besar. Nek lulus itu balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling rugi, manusia yang paling celaka adalah orang yang telah disediakan oleh Allah surga yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu luas seluas langit dan bumi. Terus kita gak duwe panggonan di surga, gak duwe omah. Saking apa nih? Rumah kampung yang sempit, RT yang jubel loh, kadang-kadang kita duwe omah di situ, meskipun sempit. Surga yang luas seluas langit dan bumi. Bumi ini para sahabat sekalian, bumi itu bunder. Alam semesta itu di atasnya bumi, yo bintang, yo matahari, yo bulan, pokoknya di sekitar itu. Alam ini ditutup oleh langit pertama. Di atas langit itu sudah alam malaikat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, dengan tahu toh dalam peristiwa Isra Mi'raj, jadi
Rasulullah SAW itu diambil oleh Jibril naik buraq. Buraq itu binatang lebih kecil dari kuda, lebih gede dari himar, tapi binatang alam, binatang langit. Binatang langit bukan binatang bumi. Tapi rupanya gak wong wedok sing ayu iku mboten. Iku kurang ajar wong itu. Ini. Melesat dengan kecepatan tinggi, satu kali hentakan kaki itu mampu melesat seujung pandangan mata. Jenengan kalau lihat ke padang pasir, padang rumput, ke laut, seujung pandangan mata, sekali melaku sampai kono. Cepat. Begitu masuk langit, mau masuk langit, Jibril itu alam langit, makhluk langit. Buraq itu makhluk langit. Sehingga nek keluar masuk langit selaman sulumun wong omai. Kan rumai Jibril itu. Sekarang bawa makhluk bumi, bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa masuk. Ini nggak mempunyai adikat. Ini nggak bisa masuk. Ini ngedok pintu Jibril. Malaikat tanya, iki ono sopo namun ning langit iki. Siapa? Jibril. Ini malaikat ngerti, ini nggak mungkin kalau nggak bawa makhluk lain. Sama siapa? Sama Muhammad. Sudah dikasih izin? Sudah. Dibukakan pintu langit. Krek, buka pintu langit. Jibril, Buraq, Rasulullah SAW naik ke atas ketemu Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, jadi langit pertama, langit kedua tambah ombok, langit ketiga tambah ombok, langit keempat tambah ombok, langit ketujuh. Surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian pertanyaan untuk tes masuk wis dibocorno. Jawabane ini wis dibocorno. Kuota masuk ke dalam surga tanpa batas. Terus ada orang gak bisa masuk. Nek kalau masuk pesantren, masuk fakultas kan dibatasi kuota. Sing daftar wong 700, yang diterima orang 300. Itu sih ada kuotai. Lah surga itu tanpa kuota. Surga itu gak ada kuotanya. Siapapun orang berhak masuk. Bagaimana mau dikuotakan? Wong seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Tidak ada kuota, siapapun bisa masuk. Tapi ternyata ada orang-orang yang nggak bisa masuk. Rugi, yang paling rugi adalah itu. Dan itu berawal dari sini. Berawal dari pertanyaan, yani alam kubur. Makanya dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yani beliau itu kalau melihat kuburan itu mesti nangis. Nangis. Ditanya ke murid-murid jenengan itu loh pripun toh. Kalau pas maca ayat neraka gak nangis. Pada waktu membicarakan hadis-hadis neraka gak nangis. Lah apa kalau di kuburan kok malah nangis? Sama murid-muridnya. Maka beliau mengatakan, iya, dari sinilah segala sesuatunya berawal. Berhasil di kuburan, yakni lulus jawab 3 pertanyaan itu. Selanjutnya gampang. Gagal jawab 3 pertanyaan itu, selanjutnya ruwet. Gampang Ustaz, apal Ustaz, enak men. Ini. Karena di alam kubur yang jawab itu bukan mulut kita. Yang jawab itu bukan apalan kita. Yang jawab itu adalah amal perbuatan kita. Nek wong iku soleh, maka jawabannya lancar. Nek wong itu enggak soleh, maka jawabannya jadi tidak lancar, menjadi tidak lancar. Dan itu satu masalah yang perlu untuk kita cermati, harus kita persiapkan dari sekarang. Menyiapkan 3 jawaban, tapi enggak ngerpek loh ya. Tapi enggak diapalkan, dipersiapkan dengan iman dan amal soleh. Dipersiapkan dengan iman dan amal soleh. Kenapa? Untuk bisa jawab Rabbi Allah. Untuk bisa jawab Tuhanku adalah Allah. Berarti selama hidup harus meyakini Allah itu Tuhannya. Selama hidup harus menjalankan konsekuensi kalau dia itu adalah seorang hamba. Nih, seorang hamba itu ono perintah manut, ono larangan manut. Kalau dia itu mau bisa mengatakan wadini al-Islam, agamaku adalah Islam, maka konsekuensi sebelum kita masuk ke alam kubur, kenali Islam.
dan jalankan syariatnya. Agar kita nanti di alam kubur mampu ngaku agamaku Islam. Karena yang ngaku itu adalah amal. Tatkala kalau kita menginginkan di alam kubur nanti mampu menjawab kayak orang ini, kayak yang ada dalam hadis ini. Huwa Muhammad. Orang itu adalah Muhammad. Datang kepada kami membawa keterangan. Yani kami mengabulkan permintaan, apa itu seruannya. Kami beriman kepadanya, kami mengikutinya, kami membenarkannya. Untuk bisa ngomong ini, itu tuntunannya sejak di alam dunia. Benar-benar iman, benar-benar membenarkan, benar-benar taat, benar-benar tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amal itulah yang nanti akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan tatkala kita itu di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang mampu melewati alam dunia ini dengan iman dan amal soleh, sehingga kita mampu untuk melewati ujian terberat yang pernah Allah persiapkan untuk manusia, yaitu ujian alam kubur yang menjadi pintu gerbang orang itu masuk ke dalam akhirat nanti insyaallah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita sering-sering kumpul di majelis-majelis ilmu, bisa aktif dalam ibadah sebagai tanda bahwasanya kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Nah, ini kalau ada pertanyaan pribadi setelah taklim. Ini sudah lewat Pak, masa ada yang lain. Baik, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.